Om Swastiastu. Kali ini kita akan belajar bersama tentang Bhagavad Gita secara lengkap dari bab awal sampai dengan bab terakhir. Namun kali ini kita akan bercerita hanya bab satu saja yang berjudul Arjuna Wisada Yoga. Jadi sambil bersama-sama kita memahami isi cerita, kemudian filosofi dan petuah dari isi Bhagavad Gita itu sendiri. Jadi bagi adik-adik kaum milenial yang hidup di era zaman digital ini, yang dalam kesehariannya selalu bergelut dengan medsos, kemudian ada komik digital, kemudian game online dan lainnya, mungkin sudah jarang membaca buku lagi gitu ya, termasuk buku agama. Bahkan nonton televisi pun mungkin adik-adik sekarang itu sudah jarang, karena sudah ada platform video seperti YouTube dan platform-platform yang menyediakan video-video atau film-film baik yang berbayar maupun gratisan. Nah, atas perubahan zaman itu, maka saya akan mencoba sharing melalui channel ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama cerita secara sederhana ya bagi adik-adik yang milenial. Baik, kita langsung ke cerita dan kita membayangkan bahwa kita sekarang ada di medan peperangan Kurukshetra. Ya, jadi dalam Bhagavad Gita ini yang bercerita itu adalah Sanjaya, jadi sebagai reporter atau menceritakan secara langsung apa yang dia lihat di lapangan di Kurukshetra dan akan dilaporkan kepada Raja Drestarasta yang kebetulan tidak bisa melihat atau buta. Jadi putra Drestarasta dan putra Pandu sudah berkumpul di Kurukshetra untuk berperang. Jadi Raja Duryodhana yang sedang memeriksa pasukannya kemudian menyamperi ya, kemudian mendekati gurunya yaitu Bhisma. Jadi di sisi lain tentara-tentara besar para putra Pandu atau Pandawa juga sudah berbaris rapi ya, di mana di sana banyak ksatria hebat ya seperti Bhima dan Arjuna. Ada juga putra-putra Drupadi di situ yang lainnya, dan tidak kalah hebat juga mereka siap bertempur ya, menggunakan kereta masing-masing mereka. Jadi walaupun putra Pandu itu terdiri dari ksatria hebat, tapi Duryodhana tetap pendirian dan percaya diri ya, karena dipimpin oleh gurunya yang yang hebat ya. Karena semangat itulah Duryodhana mempunyai tekad bulat untuk memenangkan peperangan gitu ya, dengan berbekal berbagai jenis senjata dan berpengalaman di bidang militer ya. Jadi Duryodhana juga memiliki kakek Bhisma yang mampu memimpin dan melindungi secara sempurna menurut Duryodhana ya. Jadi sedangkan para Pandawa dilindungi oleh hanya Bhima yang hanya mempunyai kekuatan terbatas, kata Duryodhana, sehingga dia pede banget itu akan memenangkan pertempuran di Kurukshetra. Jadi setelah kedua belah pihak sudah siaga, maka mulailah kakek Bhisma itu meniup trompet kerangnya dengan keras banget ya, sehingga menggaung bagai suara singa ke seluruh pojok lapangan. Jadi kemudian disusul juga oleh trompet kerang lainnya, dan ada juga yang menabuh genderang dan tambur serta berbagai jenis trompet dibunyikan serentak, jadi sehingga menghasilkan suara yang bergemuruh dan gegap gempita gitu ya. Jadi di sisi lain pihak Pandawa atau di pihak lawan itu Sri Krishna bersama Arjuna yang mengendarai kereta megah yang ditarik oleh kuda putih juga juga membunyikan trompet kerangnya ya. Kerang rohani mereka sudah dibunyikan, di mana si Sri Krishna dengan pancajanyanya, kemudian Arjuna juga meniup trompet kerangnya yang bernama Dewa Data,
Dan Bima juga tidak ketinggalan, yaitu meniup trompetnya yang sangat keras itu, yang menakutkan itu, yang bernama Paundra. Jadi mereka bersama-sama meniup trompet silih berganti gitu ya. Jadi tidak ketinggalan juga Raja Yudhistira, kuda Putri Kunti juga meniup kerangnya ya, itu bernama Anantawijaya. Kemudian ada di situ ada Nakula, Sadewa yang juga meniup kerangnya bernama Sugosa dan Mani Puspaka ya. Jadi ksatra yang hebat lainnya juga seperti Sri Kandi, Drestajumena, kemudian Wirata, kemudian Setyaki, juga para putra Dupadi lainnya seperti putra Subadra juga ikut meniup trompet untuk memulai peperangan. Jadi berbagai jenis kerang tersebut ditiup hingga menggemparkan semuanya, jadi menggema sampai ke langit ya bahkan, jadi sehingga membuat bergetar hati putra Dastarasta. Jadi Arjuna yang sedang duduk di atas kereta yang berbendera berlambang Hanoman itu juga telah mengangkat busurnya, yaitu bersiap-siap untuk melepaskan anak panahnya di medan pertempuran. Kemudian Arjuna juga berkata kepada Krishna, wahai Krishna, tolong bawa kereta ini melaju ke tengah-tengah antara kedua tentara agar dapat saya melihat siapa-siapa yang ikut bertempur dan siapa yang harus saya hadapi dalam perang besar ini, katanya gitu ya. Jadi saya mau melihat mereka datang ke sini untuk bertempur untuk menyenangkan hati putra Dastarasta yang jahat itu, katanya. Jadi Arjuna berkata kepada Krishna begitu. Kemudian Sri Krishna segera membawa kereta ke tengah-tengah antara tentara-tentara kedua belah pihak ya. Jadi dan Arjuna melihat seketika di depannya, yaitu ada para ayahnya, kemudian kakeknya, guru, paman, saudara, putra, cucu, kawan, mertua, dan semua hadir di sana. Gitu. Jadi ketika Arjuna melihat seluruh kawan dan sanak saudaranya, maka hatinya tergugah dan dia berkata kepada Krishna, wahai Krishna yang baik hati, katanya gitu kan. Setelah saya melihat kawan dan sanak saudara di depan saya dengan semangat untuk bertempur seperti itu, saya merasa anggota badan saya gemeter, kata gitu kan, dan mulut saya terasa kering gitu kan. Lidah terasa keluh, kata Arjuna. Jadi seluruh badan saya bergetar dan bulu roma saya berdiri, dan seketika pada saat itu busurnya ya, busur Gandivanya itu terlepas dari tangan Arjuna, jatuh. Jadi dia bilang, saya tidak tahan lagi berdiri di sini, kata dia. Saya seakan lupa dengan diri saya sendiri dan pikiran saya jadi kacau, kata dia gitu kan. Oh Krishna, saya hanya dapat melihat malapetaka saja di lapangan ini. Saya tidak melihat ada hal yang baik gitu ya. Walau saya membunuh sanak saudara sendiri dalam perang ini, dia tidak melihat kebaikan di situ. Jadi, oh Krishna yang baik, katanya. Saya tidak menginginkan kejayaan, kerajaan maupun kebahagiaan karena perang ini, kata dia gitu. Barangkali kita menginginkan kerajaan atau kebahagiaan atau kehidupan untuk orang tertentu, tetapi apa gunanya itu kerajaan kalau mereka sekarang berhadapan dengan kita pada medan perangan ini, kata gitu. Oh Tuhan, apabila para guru, ayah, putra, kakek, paman, mertua, cucu, ipar, semua sanak keluarga sekarang berdiri di hadapan saya, mengapa saya harus membunuh mereka, kata dia gitu. Jadi Arjuna ini ngomel-ngomel kepada Krishna, dan Krishna dengan setia mendengarkan terlebih dahulu gitu ya. Terus kemudian dia bilang, tetapi kalau saya tidak membunuh mereka, mungkin saja mereka akan membunuh saya, kata dia Arjuna. Dia sering berkecamuk nih di hatinya. Jadi, wahai pemelihara semua makhluk hidup, jangankan untuk bumi ini,
untuk imbalan seluruh 3 dunia ini pun saya tidak bersedia untuk bertempur melawan mereka, kata dia gitu, untuk memperoleh kesenangan kerajaan, kata dia gitu kan. Kita akan dikuasai oleh dosa kalau kita membunuh mereka, dan tidak pantas kita membunuh para putra Drestarasta yang notabene saudara kita dan kawan-kawan kita semua. Oh Krishna, apa untungnya sih bagi kita, dan bagaimana mungkin kita berbahagia dengan membunuh sanak keluarga kita sendiri, kata dia. Walaupun orang yang sudah dikuasai oleh kelobaan tidak melihat kesalahan dalam membunuh keluarga sendiri, tapi kenapa kita yang dapat melihat bahwa membinasakan satu keluarga adalah kejahatan dan harus melakukan perbuatan dosa seperti ini, kata dia. Jadi dengan hancurnya sebuah bangsa, seluruh tradisi keluarga dihancurkan, maka sisa keluarga akan terlibat dalam kebiasaan yang bertentangan dengan dharma, kata dia gitu. Jadi seolah-olah dia menceramai si Krishna ya, Arjuna ini saking galaunya. Kemudian dia bilang lagi, oh Krishna, apabila hal-hal yang bertentangan dengan dharma merajalela dalam keluarga, maka akan membuat merosotnya peradaban di dunia ini, kata dia. Jadi meningkatnya jumlah penduduk yang tidak berdasarkan ajaran dharma tentu saja menyebabkan dunia ini tidak akan baik-baik saja, kata dia gitu. Jadi, oh Krishna, saya sudah mendengar bahwa orang yang membinasakan tradisi keluarga selalu tinggal di neraka, kata dia gitu. Alangkah anehnya kita bahwa bersiap-siap untuk melakukan kegiatan yang sangat berdosa itu, karena terdorong oleh keinginan untuk menikmati kesenangan, mempunyai kerajaan, dan kita bertekad membunuh sanak keluarga kita sendiri. Jadi lebih baik kalau para putra Drestarasta yang membawa senjata di tangan dan membunuh saya yang tidak membawa senjata dan tidak melawan di medan perang, katanya. Jadi Arjuna pasrah untuk demi kebaikan semua, dia mau dibunuh gitu untuk menghindari semua hal ini. Jadi setelah Arjuna galau dan apa yang berkecamuk dalam batinnya, maka Arjuna meletakkan busurnya, kemudian dan anak panahnya, duduk perlahan, kemudian nunduk itu, jadi merasa sedih. Jadi merasa sedih, tertunduk lesu Arjuna untuk memikirkan kegalauan yang terjadi di Kurukshetra itu. Nah, pada bab ke-1 ini, Bhagavad Gita ini memang mengajarkan tentang Brahma Vidya dan Yoga Sastra. Jadi berupa percakapan antara Arjuna dan Krishna yang diberikan judul tadi Arjuna Wisada Yoga. Jadi dari cerita tadi, galaunya Arjuna untuk mengambil keputusan sering juga kita alami, tekanan batin yang berat dalam mengambil suatu keputusan sehari-hari misal contohnya di keputusan untuk saat rapat, kemudian di rumah, kemudian di balai banjar, dan memutuskan hal-hal yang bersifat penting gitu ya. Nah, kita harus memilih dalam memutuskan sesuatu itu, kita harus punya kepercayaan diri dan berlandaskan ajaran dharma untuk memutuskan itu. Nah, dalam hal ini juga mungkin Arjuna lupa dan belum sadar bahwa yang diperangi itu adalah bukan saudara dan sanak saudara, kemudian kawan-kawannya yang berusaha fisik saja gitu. Jadi dia akan memerangi sifat-sifat buruk dari apa yang dia hadapi. Nah, gitu kira-kira cerita untuk bab 1 ini yang bisa saya sharing, bisa saya sampaikan dalam cerita yang saya kasih judul Arjuna Galau gitu ya. Jadi
Nanti ditunggu part berikutnya, part 2, dan apa yang menjadi jawaban dan petuah-petuah daripada Sri Krishna atas kegalauan yang disampaikan oleh Arjuna tadi. Ya, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan kisah-kisah selanjutnya. Jadi terakhir, saya mohon maaf apabila terdapat kesalah penyampaian, itu harap dimaklumi. Kita sama-sama belajar, dan apabila ada usul dan saran silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya menghaturkan terima kasih dan Paramasanti. Om Santi 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 Om.